Sejarah baru dicetak Indonesia dalam implementasi energi baru terbarukan. Indonesia berhasil memanfaatkan bahan bakar nabati untuk sektor transportasi udara yang diuji cobakan sejak 8 September hingga 6 Oktober 2021. Bahan bakar campuran bioaftur 2,4% atau G2,4 berhasil diuji cobakan kepada pesawat CN235. Uji coba berhasil dilaksanakan, termasuk pengujian in-flight engine restarting yang ditandai dengan terbang perdana dari Bandung ke Jakarta. Indonesia sebagai produsen terbesar tentunya perlu berinovasi terhadap penggunaan minyak kelapa sawit ini, termasuk dalam pengembangan biodiesel, bioaftur, dan juga melanjutkan program D100. Penelitian dan pengembangan harus terus dilakukan untuk nantinya dapat dihasilkan produk J100 dan penggunaan bioaftur dapat diterapkan pada seluruh maskapai di Indonesia dan juga maskapai penerbangan mancanegara. Sebagai salah satu inovasi karya terbaik anak bangsa, keberhasilan ini akan menjadi tahap awal peningkatan kontribusi bioaftur di sektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat terus mendalami dan menyelidiki kasus 59 remaja di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat yang diduga terpapar paham Negara Islam Indonesia atau NII. Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban kepada pihak pemerintahan setempat karena ada perubahan perilaku dari anak mereka yang diduga terpapar paham Negara Islam Indonesia. Dalam kasus ini kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Saat ini masih dalam pendalaman dengan penyelidikan kami secara kolaboratif. Tentunya di sini melibatkan juga unsur dari MUI dan juga termasuk KPAI, dari Kesbangpol, P2TP2A. Ya, ini tentunya masih dalam pendalaman kami. Apakah memang ini adalah terpapar terhadap aliran-aliran intoleransi dan radikalisme? Ini kan tentunya harus betul-betul pasti dulu kira-kira seperti apa. Dan ke depan kita juga menghimbau kepada seluruh orang tua ya tentunya untuk bisa melakukan pembinaan dan pengawasan. 1.000 pelajar mengikuti vaksinasi COVID-19 di sebuah kelenteng di Pati, Jawa Tengah. Namun antusiasme mereka menimbulkan kerumunan di pintu masuk kelenteng. Kerumunan di kelenteng Hoktibio di Pati, Jawa Tengah ini tidak terhindarkan. Sejumlah pelajar berkumpul saat menunggu giliran vaksin di depan pintu kelenteng. Tingginya minat peserta membuat 1.000 dosis vaksin dari panitia ludes hanya dalam waktu 3 jam. Panitia harus berulang kali mengingatkan peserta untuk menaati protokol kesehatan. Bareng-bareng kita vaksin untuk SMP, SMA supaya secepatnya di Pati bisa tatap muka untuk anak-anak ini. Vaksinasi bagi pelajar dilakukan jelang pembelajaran tatap muka di Pati. Kabupaten Pati naik PPKM level 3 karena rendahnya persentase vaksinasi yaitu hanya 30%. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam perpanjangan masa PPKM, pemerintah mengeluarkan aturan terkait perjalanan orang di Jawa, Bali, dan di luar Jawa, Bali. Aplikasi Peduli Lindungi tidak lagi menjadi satu-satunya syarat bagi masyarakat yang akan berpergian dengan kereta api dan pesawat. Seiring perpanjangan pemberlakuan PPKM, pemerintah mengeluarkan aturan terkait perjalanan orang di Jawa, Bali, dan luar Jawa, Bali. Aturan ini tertuang dalam Inmendagri nomor 47 tahun 2021 untuk Jawa Bali dan Inmendagri nomor 48 tahun 2021 untuk luar Jawa Bali. Salah satu isi aturan ini adalah aplikasi Peduli Lindungi tidak lagi menjadi satu-satunya syarat bagi masyarakat yang akan bepergian dengan kereta api dan pesawat.
Banget, soalnya kan kadang tuh kalau misalnya di stasiun suka ada susah sinyal atau gimana, jadi dengan nggak usah pakai aplikasi tuh jadi lebih memudahkan kita gitu. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan aplikasi dari penyedia lain yang telah berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Hal ini sebagai solusi bagi warga yang kesulitan mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Tim Liputan iNews melaporkan.